Bisakah membeli rumah dengan gaji UMR? Pertanyaan tersebut pasti sering kita tanyakan, terlebih yang berpenghasilan mentok UMR suatu kota. Pertanyaan bisa membeli rumah menjadi hal yang sering ditanyakan, karena nilai beli rumah selalu bertambah seiring dengan inflasi juga pertumbuhan penduduk. Meski begitu, kamu yang gajinya masih UMR, sebenarnya tidak perlu berkecil hati. Dengan ketekunan dan kedisiplinan ekstra dalam mengelola keuangan, kamu tetap bisa membeli rumah walau gaji masih UMR. Berikut tips sederhana untuk kamu yang ingin membeli rumah dengan gaji UMR. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu channel Bicara Uang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Ikut program KPR Rumah Subsidi. Perlu kamu tahu, pemerintah sebenarnya punya program dalam bidang perumahan yang diberi nama KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Program ini juga biasa disebut sebagai program KPR Rumah Subsidi. KPR Subsidi ini dirancang agar masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah tetap punya akses untuk membeli rumah pribadi. Sebagai informasi, rumah yang dijual pada program KPR subsidi ini umumnya tipe 36 hingga tipe 72 dengan kisaran harga 100 jutaan rupiah. Adapun syarat-syarat cicilan rumah subsidi pemerintah lewat skema FLPP pun terbilang tidak rumit. Beberapa di antaranya misalnya sudah bekerja selama 1 tahun dan berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah. Sisihkan 30% dari pendapatan untuk DP membeli rumah. Pada prinsipnya, KPR adalah program yang membiayai terlebih dahulu pembelian rumahmu. Jadi tanggung jawab untuk membayar rumah akan beralih ke pihak bank. Lalu nanti kamu akan mencicilnya ke bank. Namun sebelum itu kamu perlu memenuhi uang muka atau DP yang tidak sedikit. Bank umumnya akan membebankan DP sebesar 20 hingga 30% dari nilai penjualan rumah. Meski persentasenya terbilang masih kecil, jumlah uang yang perlu dikeluarkan tidak demikian. Misalnya saja kamu membeli rumah seharga 200 juta rupiah. Maka DP yang perlu dikeluarkan adalah sekitar 40 sampai 80 juta rupiah. Karena itu, metode paling tepat untuk membayar DP rumah adalah dengan menyisihkan 30% dari pendapatanmu dimulai dari sekarang. Supaya konsisten, kamu sebaiknya menabung di awal bulan. Jangan boros. Setelah menyisihkan 30% pendapatan untuk tabungan DP rumah, sekarang kamu punya 70% pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari belanja kebutuhan makanan, pakaian, transportasi, sampai hiburan. Manfaatkanlah anggaran ini sebaik-baiknya, jangan sampai mengganggu pos tabungan untuk DP dan cicilan rumah. Ada baiknya juga kamu menerapkan gaya hidup hemat mulai dari sekarang. Catat pengeluaran apa saja yang terjadi dalam sebulan. Jika masih ada sisa dari 70%, tabunglah di pos DP dan cicilan rumah. Akan tetapi jika tidak ada sisa dan malah kelebihan pengeluaran, evaluasi apa yang salah. Pada umumnya banyak orang akan cenderung bersikap konsumtif di awal bulan ketika baru terima gaji. Dengan membuat anggaran yang jelas untuk pengeluaran dan menabung di awal, tindakan boros bisa dikendalikan. Lakukan investasi. Tabungan saja pasti tidak akan cukup untuk mempersiapkan DP rumah atau membayar cicilan. Alangkah baiknya jika kamu menambah penghasilan dengan berinvestasi.
Dengan begitu, uang yang disimpan tidak hanya mengendap dan termakan inflasi, tetapi memiliki return alias keuntungan. Pertimbangkan untuk menginvestasikannya. Rekening tabungan akan memberi Anda bunga maksimum 4% per tahun. Mengutip dari Financial Express, rekening fixed deposit atau FD akan memberi Anda bunga mulai dari 6% per tahun sebelum pajak. Rekening recurring deposit atau RD akan memberi Anda bunga mulai dari 7% hingga 8% per tahun sebelum pajak. Sebaliknya, beberapa investasi reksadana dapat menawarkan antara 10% dan 15% atau bahkan lebih, tergantung pada dananya. FD dan RD bebas risiko, yaitu tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Ya, reksadana memang berisiko dan bergantung pada kondisi pasar, tetapi berpotensi mengalahkan inflasi dalam jangka panjang. Ini bisa menjadi keuntungan besar karena Anda menabung hari ini untuk membeli rumah besok. Rumah yang sama akan lebih mahal besok berkat inflasi. Jadi risiko yang lebih tinggi selaras imbalan yang lebih tinggi. Cek kemampuan menyicil. Langkah yang dapat dilakukan untuk membeli rumah gaji UMR adalah menentukan kemampuan mencicil Anda dengan menghitung pengeluaran untuk mendapatkan KPR. Catat pendapatan Anda, pengeluaran Anda seperti asuransi, pinjaman, dan lain-lain, dan biaya hidup Anda seperti bahan makanan, transportasi, utilitas, dan lain-lain. Berdasarkan sisa keuangan yang Anda miliki selama sebulan, tentukan berapa banyak yang dapat Anda gunakan untuk ditabung. Aturan umumnya adalah untuk menyimpan setidaknya 3 bulan pembayaran kredit rumah di masa depan atau jumlah yang telah Anda dedikasikan untuk pinjaman KPR setiap bulan. Dengan tabungan cadangan, Anda bisa yakin bahwa Anda dapat terus menutupi pembayaran KPR jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Selain itu, jika Anda hanya mampu membeli rumah tipe 36 di pinggir kota, jangan paksakan diri membeli rumah tipe 45 di tengah kota. Rumah dengan tanah luas dan berada di lokasi strategis memang lebih menggoda untuk dibeli meski harga cicilannya lebih tinggi. Biasanya orang yang mengambil rumah di luar kemampuan berasumsi kalau penghasilannya akan semakin naik di masa depan. Tapi tidak ada yang bisa menjamin kondisi finansial Anda di masa depan akan lebih baik, bukan? Ketika mencari rumah, sesuaikan cicilan dengan kemampuan finansial saat ini, bukan nanti. Jadi ketika kondisi finansial Anda semakin baik, nilai cicilan rumah terasa semakin ringan. Sekian pembahasan kali ini. Semoga kamu yang sedang berjuang mendapatkan rumah segera terkabul dan mempunyai rumah impian secepatnya. Amin.